Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Ruli Asari dalam belajar penelitian. Kali ini di seri yang ketiga kita akan mencoba membahas tentang bagaimana membuat suatu kerangka konseptual. Namun silahkan ditonton dulu di seri yang pertama dan juga seri yang kedua, yaitu membahas tentang bagaimana mencari ide penelitian dan bagaimana merancang permasalahan dari suatu penelitian. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen. Untuk membuat suatu rancangan dari kerangka konseptual, maka jangan lupa kita harus kembali mereview tujuan dari permasalahan penelitian yang kita akan buat. Karena tujuan dari penelitian ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting dari suatu penelitian. Kemudian, yang berikutnya adalah kita harus mencari dan mengumpulkan informasi dengan cara mencari dari berbagai literatur review, dari jurnal, dari penelitian terdahulu, dari buku-buku referensi untuk mencari teori-teori yang mendukung dari masalah yang akan kita cari, selain dari data-data faktual yang up to date. Kenapa? Karena untuk mencari gap dari masalah yang akan kita kaji itu sangat penting. Sehingga kita bisa berpikir bagaimana keterhubungan antar variabel yang kita temukan dari hasil pencarian informasi tersebut. Ya. Jadi jangan lupa setelah kita menentukan tujuan, maka kita harus mencari dari berbagai sumber literatur review terkait dengan data dan informasi yang penting. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mencari kata kunci, mencari elemen-elemen ataupun yang nantinya akan dijadikan sebagai suatu variabel dari suatu penelitian. Sehingga kata-kata kunci tersebut sudah semakin kuat untuk dijadikan sebagai elemen-elemen penting dalam penelitian kita. Tentu sulit untuk bagi pemula karena memang penentuan dari variabel ini akan menentukan sukses tidaknya penelitian kita ke depannya. Setelah kita menentukan elemen-elemen yang akan kita jadikan sebagai keyword ataupun indikator, kita belum bisa menyebutkan itu variabel karena memang identiknya yang namanya kerangka konseptual atau kerangka berpikir ini berada di dalam bab 2 setelah kita membuat suatu literatur review yang kita sebut sebagai kajian teoretis. Sehingga kerangka berpikir ini menjadi poin penting bagaimana isi dari kepala si peneliti dalam menggambarkan rancangan penelitian secara keseluruhan. Langkah yang keempat berikutnya adalah kita membangun hierarki. Hierarki dari elemen-elemen yang kita temukan hasil dari kajian teori, penelitian yang relevan, kita buat berbagai komponen tersebut menjadi ada keterhubungan. Sehingga setelah kita membangun hierarki tersebut, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan hubungannya dari indikator 1, indikator 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau kita sebut indikator A, B, C, D tersebut, kita kaji keterhubungannya. Apa hubungan dari A dan B, dari C dan D misalnya. Nanti kita kaji, kita contohkan seperti apa membangun hierarki tersebut dan mengkaji keterhubungan antar hierarki yang kita bangun menjadi satu kerangka berpikir. Idealnya yang namanya kerangka konseptual atau kerangka berpikir tersebut dibuat dalam bentuk bagan alir atau flowchart atau diagram alir yang menunjukkan adanya langkah-langkah berpikir dalam pemecahan masalah dari suatu masalah penelitian yang dikaji. Sehingga ini sangat penting. Mari kita coba contoh gambarkan seperti apa. Karena bidang kajiannya geografi, saya akan mencontohkan satu kerangka konseptual di bidang pendidikan geografi, yaitu tentang bagaimana meneliti yang temanya tentang laboratorium lapangan pendidikan geografi. Baik, sekarang kita mulai contohkan bagaimana membuat kerangka konseptual. Di sini saya tadi akan mencontohkan tentang membuat suatu tema penelitiannya adalah tentang pendidikan, yaitu bidang kajian saya pendidikan geografi. Dan kita coba membuat tentang kerangka berpikir dari memodelkan laboratorium lapangan pendidikan geografi dengan memanfaatkan sumber belajar lapangan. Nah, ada dua kerangka konseptual di sini. Yang pertama adalah bagaimana
membuat suatu kerangka berpikir. Nah, model laboratorium lapangan di sini saya coba gambarkan ada 4 permasalahan yang dibuat dalam bagan ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana mengidentifikasi potensi kawasan Galunggung yang dapat dikaji dengan potensi fisik dan juga potensi sosial. Sehingga dari kedua tersebut keterhubungannya adalah bagaimana potensi fisik dan potensi sosial tersebut dapat dijadikan suatu zonasi kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium lapangan. Kemudian setelah dilakukan zonifikasi, maka kita buat suatu analisis dari konten materi kegeografian yang disesuaikan dengan hasil zonifikasi tersebut. Sehingga terdapat suatu kesesuaian bahwasannya si kawasan tersebut itu bisa dijadikan sebagai laboratorium lapangan. Kemudian setelah dianalisis, maka bagaimana cara memanfaatkan si laboratorium lapangan tersebut? Sehingga di sini muncullah beberapa indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai kebutuhan untuk menjadikan si laboratorium lapangan tersebut adalah laboratorium lapangan pendidikan geografi. Indikator-indikator ini jelas tentunya harus ada di kajian teori, baik itu bagaimana membuat suatu definisi, suatu fungsi, kajian keilmuan, site atau desainnya, infrastrukturnya, alat dan bahannya, sistem organisasi, kegiatan, dan aspek keselamatan. Kemudian, setelah dianalisis kesesuaiannya, maka berikutnya adalah bagaimana si model tersebut dapat dimanfaatkan. Sehingga perlu adanya pembuatan suatu tema, sehingga dari fungsi-fungsi yang sudah kita temukan, maka harus adanya suatu konsep penyusunan. Dari penyusunan, maka harus dikaji apa saja komponen-komponen untuk model laboratorium lapangan tersebut, buku panduannya, dan evaluasi untuk kemampuan tertentu. Karena di sini mungkin saya penelitiannya khusus berpikir kritis, maka tes yang dibutuhkan pun hanya untuk berpikir kritis. Selanjutnya, harus adanya uji coba. Nah, inilah pembuatan pelaksanaan dari hasil tahapan demi tahapan tersebut. Sehingga nantinya uji efektivitas laboratorium lapangan pendidikan geografi bisa saja untuk berpikir kritis. Untuk yang berikutnya adalah berpikir kreatif, untuk menguji bagaimana keterampilan lapangan dan lain sebagainya. Sehingga secara keseluruhan konsep ini bisa dijadikan sebagai kerangka berpikir. Kemudian yang lebih sederhana berikutnya adalah bagaimana kita membuat kerangka berpikir untuk model penggunaan laboratorium lapangan pendidikan geografi pada kawasan Galunggung yang dicontohkan. Di sini laboratoriumnya sudah ada, sudah dibuat dari tahap 1. Kerangka berpikirnya adalah bagaimana cara memanfaatkannya. Khususnya di sini adalah 1, 2, 3, yaitu fungsi dari laboratorium lapangan pendidikan ini untuk mahasiswa, untuk siswa, untuk dosen, dan juga untuk guru. Di sini dari ketiga yang memanfaatkannya akan memiliki tujuan, akan melengkapi administrasi, baik berupa buku panduan, instrumen, alat, dan bahan untuk kegiatan lapangan. Sehingga jika dari ketiganya sudah melengkapi, dari mulai tujuan dan kelengkapan administrasi, maka hal tersebut bisa saja laboratorium lapangan pendidikan geografi dapat dimanfaatkan berdasarkan aktivitasnya, untuk pembelajaran, untuk penelitian, atau untuk pengabdian kepada masyarakat. Dari aktivitas tersebut, penggunaan tersebut, maka dapat dievaluasi sehingga dapat dijadikan umpan balik juga untuk laboratorium lapangan pendidikan geografi. Kemudian, untuk yang membuat skripsi, biasanya skripsi yang tema-tema pendidikan geografi itu akan memiliki sedikit bisa disederhanakan. Misalnya, kalau berkaitan tentang kesiapsiagaan bencana. Nah, kita bisa mulai apakah kita bisa membuat secara vertikal ataupun juga secara horizontal. Kalau misalnya tentang kesiapsiagaan, maka itu ada hal-hal yang memiliki pengaruh terhadap kesiapsiagaan. Apa saja?
Bencana apa yang akan kita kaji? Kesiapsiagaan bencana gempa bumi misalnya. Gempa bumi. Kesiapsiagaan bencana gempa bumi tersebut bisa dikaji berdasarkan pra ataupun sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, atau setelah terjadinya bencana. Maka kita membangun hierarki tersebut dari mulai pra bencana, kemudian saat bencana, dan pasca bencana. Nah, inilah yang disebut dengan hierarki. Ya. Kemudian dari mulai prabencana, apa saja yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuat indikator-indikator yang sudah kita temukan dari kajian literatur review. Misalnya, menzonifikasi kawasan rawan bencana, misalnya aman, zona aman, sangat rawan, tidak rawan berdasarkan indikator yang kita temukan. Atau apalagi yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan penyuluhan, sosialisasi. Ya, sosialisasi kawasan rawan bencana. Penyuluhan bagaimana tanggap darurat bencana. Lalu berikutnya, saat bencana, apa saja indikator yang kita temukan? Dan pasca bencana, apa saja indikator yang kita sudah kaji dari berbagai literatur review. Ini bisa dijadikan sebagai diagram alir dari flowchart ataupun hasil dari suatu penelitian. Karena idealnya yang namanya kerangka berpikir itu adalah kerangka bagaimana alur berpikir dari si peneliti untuk menyelesaikan masalah yang dikaji. Ya, sehingga itu sangat penting. Setelah kita mencoba menggambarkan kerangka berpikir yang telah kita buat dalam bentuk bagan ataupun diagram alir atau flowchart, maka tahapan selanjutnya adalah mengkaji kembali bagan tersebut. Kita buat sederhana dan juga logik, ya. Sesederhana mungkin, seefektif mungkin, selogis mungkin bagaimana menggambarkan dari alur tahapan-tahapan penelitian dan keterhubungan antar variabel yang kita ajukan. Apakah misalnya menggambarkan tahapan-tahapan, menggambarkan hubungan, menggambarkan perbedaan, menggambarkan dampak, sehingga gambar tersebut mudah jika orang lain nanti akan membaca. Demikian yang bisa saya sampaikan dari belajar penelitian ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, dalam penelitian tetap fokus, sabar, dan juga kita tekun terhadap masalah yang dikaji. Kemudian jangan lupa untuk selalu membaca wawasan terbaru supaya penelitian kita itu tidak ketinggalan. Dan juga penelitian kita itu bisa bermanfaat dan juga ada inovasi untuk bidang keilmuan yang sedang kita geluti. Terima kasih. Sekali lagi, tetap konsisten, sabar, dan juga tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.